Gini ya guys, dengerin baik-baik ya. Kalian kan udah sebegitu sayangnya sama member GSKY ya, GWSM, Srotop, Kusuma Waira, Y2K. Kalian kan semua udah pada kenal dengan mereka. Ada juga yang mungkin yang mendalami karakternya maupun kehidupannya sehari-hari. Kalian ngikutin banget apa yang dia lakuin, entah itu di konten atau enggak. Ya mungkin ada yang jadi idola kalian gitulah. Tapi gini ya guys, aku ngomong ini ke kalian bukan berarti bakalan terjadi atau apa, enggak. Aku cuma pengen ngomong ke kalian, suatu saat nanti, jika adalah salah satu member GSKY ada yang keluar atau dikeluarkan oleh manajemen karena mungkin 1-2 kesalahan yang entah itu nanti bisa disebutkan atau tidak. Nah itu aku mohon ke kalian untuk maksudnya jangan dibuat terlalu dibesar-besarkan ya. Ini kita ngomongnya cuman buat ini aja sih, persiapan ya. Aku jangan sampai hal itu terjadi sih. Cuman kita kan ngelihat kayak yang kemarin, maksudnya mungkin member GSKY yang dikeluarkan dari manajemen karena 1-2 faktor. Nah akhirnya kan rame di mana-mana ya. Yang namanya kaget itu pasti, yang namanya shock itu pasti. Tapi setiap manajemen itu kita punya peraturan, dan ketika peraturan itu dilanggar, kita sebenarnya udah ngasih kayak 1 kali peringatan, 2 kali peringatan, 3 kali peringatan. Cuman ketika itu sudah melampaui, nah itu biasanya dari manajemen juga harus mengambil tindakan tegas karena demi kebaikan bersama. Dan juga kita nggak kepengen tuh member yang lain juga terinspirasi atau ikut-ikutan buat ngelakuin hal yang sama. Nah ya ini aku ngomong kayak gini, moga-moga ke depan nggak ada sih. Cuman aku kepengen ngomong ke kalian aja, moga-moga aja yang pertama, hal itu nggak pernah terjadi dan nggak akan terjadi. Tapi kalau suatu saat terjadi, ya kalian mungkin kaget atau shock, mungkin ya itu wajar ya, karena kita kan sama-sama bareng tuh. Cuman kalian juga harus ngertiin kalau mungkin member tersebut punya kesalahan yang sudah tidak bisa ditoleransi oleh manajemen, makanya mau tidak mau harus diberhentikan gitu. Jadi ini untuk antisipasi buat kejadian yang kayak kemarin-kemarin ya, mungkin ex member GWSM yang akhirnya keluar terus jadi rame kan, jadi heboh. Nah mungkin ke depan biar kalian tuh ngerti keputusan dan juga menghargai keputusan dari manajemen juga. Intinya gitu guys. Nah, aku harap kalian ngerti ya yang aku omongin ini maksudnya bagaimana. Aku kira ya banyak yang nonton dewasa juga sih, nanti bisa mencerna omonganku ini. Ya semoga nggak ada, iya, semoga nggak ada. Jangan gitu Mas Yo, ya yang namanya manajemen. Dan aku tuh kadang gini ya, kita itu lebih ini loh guys, kita itu sangat menjunjung tinggi yang pertama kerjasama, gotong royong, terus kekeluargaan, terus menjunjung tinggi peraturan sama attitude. Nah kalau dari beberapa poin tadi ada yang gagal, misal nih, ambil contoh gini lah, misal Dino udah bagus aktingnya, udah bagus kerjanya, terus rajin juga mungkin ya. Tapi kalau attitude-nya kurang baik, nah itu bisa jadi nanti faktor Dino itu diberhentikan dari manajemen. Ini contoh loh ya, contoh, kalian jangan langsung ini berkesimpulan Dino kenapa enggak, Dino enggak kenapa. Amit-amit Mas Yo, iya amit-amit sih. Ya ini cuman buat persiapan aja ke kalian besok, biar kalau suatu saat nanti terjadi, nah kalian bisa menghargai keputusan GWSM. Soalnya kan
sampai sekarang aku tuh ngelihat masih banyak komentar yang kayak seruan dulu, seruan sama ini, seruan sama itu. Nah, tapi kan kita juga ada keputusan di dalam manajemen. Jadi memang menjadi ketua itu sulit ya. Kita nggak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Nggak semua orang itu bisa suka dengan keputusan seorang ketua. Tapi bagaimanapun juga, ketua itu juga harus mengambil tindakan tegas demi keteraturan. Bayangin aja ya, jika suatu organisasi atau kayak grup, kalau di GWSM ya grup kan, grup kesenian gitu kan, kalau ketuanya itu tidak tegas, nah atau ibaratnya apa ya, menormalisasi sebuah kesalahan, itu dampaknya bakalan buruk ke depan. Ngebiarin anggotanya malah lebih terjerumus, lebih salah lagi, dan itu juga bakalan ngajarin yang lainnya juga bakal ikutan kayak gitu kalau nggak dihentikan. Sepakat kan? Ya, paham Mas Yo? Ya, makasih banyak. Ya, aku tahu nih rata-rata penonton juga udah dewasa pikirannya. Nah, jadi aku mulai hari ini, mulai detik ini aku udah ngomong ke kalian, apapun nanti keputusan dari manajemen GWSM soal entah memberhentikan member atau bagaimana, mohon untuk kalian bisa nerima ya. Mungkin awal-awal kalian nggak bisa nerima, ini apa sih masalahnya, tapi percaya guys, semua yang kita lakuin di manajemen itu udah yang terbaik lah. Kita udah memikirkan matang-matang kenapa diberhentikan, terus alasannya apa ya, walaupun ada beberapa yang diprivasi, ada beberapa yang dijelaskan, tapi itu udah menjadi keputusan kita gitu. Paham Mas Yo? Kenapa sih nggak dijawab yang apanya? Sepakat? Ya, terima kasih. Siapa emang Mas Yo? Ya, ini belum ada, maksudnya kedepannya jika ada. Jenang kula kowe aja lali, marang aku iki ya Kang Mas. Jenang kula. Bunga susah. Jenang kula kowe aja lali, marang aku iki ya Kang Mas. Nalikane nandang susah, sapa sing ngancani, desa mono aku tetep tresno lan tetep setia ya Kang Mas. Dereng nate gawe gelo lan gawe kuciwa. Itu lagu yang sering kita nyanyiin dulu di Gedruk GWSM, judulnya Jenang Gula. Itu favoritnya si Sultan sama aku sih, aku paling seneng lagu itu. Neng saiki bareng mukti, kowe konjur malah lali marang aku. Sithik
mesti nesu terus ngajak padu jongono aja ngono. Sip, ngerti King, thank you. Kronologi apa sih, aku nggak bisa baca ini, cepet banget soalnya. Ceritain anak kesenian, ceritain siapa? Enak banget suaranya, wah, merusak dunia, bukan merdu tapi merisak dunia. Kronologi Najib, tadi udah cerita kan kronologi Najib tuh. Dino, nah apa ya, aku mau cerita apa sama Dino ya. Dino itu member GWSM yang deket banget sama aku karena kebetulan kita satu tim. Dan Dino tuh orangnya ringan tangan, dia tuh sama kerjaan peka banget. Aku butuh apa dia bantu. Dan aku tuh nggak nyangka guys, aku tuh dulu pertama kali ketemu sama Dino tuh emang Dino mungkin apa ya, aduh mau cerita bingung nih. Aku kayaknya udah ceritakan dulu, Dino tuh dulu kalau di bahasa Jawa itu, kalau bahasa Jawa itu dia nggak tahu bahasa dulu sama aku. Cuman habis nggak tahu, cuman sehari itu aja sih, pas kita pertama ketemu, pas pertama kita interview tuh dia pakai bahasa Jawa nguku dulu. Tapi setelah itu nggak tahu kenapa ya, di hari kedua kita ketemu dia udah bahasanya halus, udah pakai basa kromo. Dan sampai sekarang dia itu bahasanya kromo terus. Dia tuh orangnya lucu, suka guyon, suka bercanda. Terus sama Mas Ado deket banget. Guyonnya kadang udah yang kayak gimana ya? Ya namanya satu tim kan, memang Mas Ado umurnya lebih tua sama Dino lebih muda dari Mas Ado. Cuman yang namanya bercanda kan, yang pasti ya kalau nggak nyakitin hati ya nggak apa-apa sih. Maksudnya kan juga sahabat, biar akrab gitu, biar pertemanannya bagus. Itu paling seru kalau guyonannya Dino sama Mas Ado sih. Saking deketnya mereka tuh guyonannya udah sumpah lucu banget. Apalagi kalau di mobil, gitu-gitulah. Kalau Dino sama aku baik banget. Aku tuh ya gimana yang ngerasa ada kecocokan, dia aku anggap adikku sendiri. Saking dia itu bisa dibilang setia, dia tuh bersyukur loh guys. Dia tuh bersyukur dengan apa yang diterima, dengan apa yang dia jalani sekarang. Bahkan dia tuh sampai ngomong kalau nggak nyangka bisa di posisi ini, bisa bareng-bareng sama kita, bisa ngejalani hidup dengan cerita-cerita yang menyenangkan. Itu sih kalau Dino, dia orangnya bagus, baik. Dan aku tuh ya sama Dino tuh seneng banget lah. Akhirnya bisa satu tim, apalagi dia bisa bareng-bareng di sini. Cuman kadang soal kesehatan dia tuh kayak mudah masuk angin. Dia tuh mudah demam, mudah sakit. Jadi pernah dulu ini keluar merah-merah kan. Terus dia keluar dari kamar mandi langsung, Mas Yoyo gitu. Dia pertama kali yang dia panggil aku. Nah, aku langsung bantu dia, tanganin dia. Waktu aku sakit ini juga yang gantiin juga Dino sama Felix. Jadi Dino tuh ya udah bagus banget lah di sini, udah baik banget. Aku udah ngerasa terbantu, juga ngerasa seneng Dino ada di sini. Dan kehidupan dia juga udah berubah ya guys. Dulu kan dia apa ya, tanda kutip agak nakal mungkin ya, karena mungkin masih apa sih namanya ya kalau remaja itu, apa sih, lupa ngomong, masih labil. Nah sekarang di sini di GWSM dituntun jadi lebih baik gitu. Bentar ya guys, aku ke kamar mandi bentar.